Hai, Anda orang-orang baik dan hebat, ketemu dengan saya lagi, Arianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan membahas perihal fenomena Deddy Mulyadi adalah efek bandwagon, jangan dilawan, karena Anda akan menjadi musuh banyak orang. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang psikologi dan juga magister komunikasi. Fenomena viralitas Deddy Mulyadi dan reaksi publik terhadapnya dapat dijelaskan melalui beberapa konsep dalam psikologi dan komunikasi. Saya akan mulai dari psikologi sosial, efek bandwagon, kecenderungan seseorang untuk mengikuti perilaku atau pendapat mayoritas. Popularitas Deddy Mulyadi menciptakan efek bandwagon di mana banyak orang mendukungnya karena melihat banyak orang lain juga mendukungnya. Menentang arus utama ini beresiko membuat seseorang merasa terisolasi atau menghadapi reaksi negatif dari kelompok mayoritas. Apa itu efek bandwagon? Efek bandwagon adalah kecenderungan seseorang untuk mengikuti tren, ide, perilaku, atau sikap tertentu karena banyak orang lain melakukannya. Istilah ini berasal dari metafora bandwagon yang merujuk pada kereta musik yang ditarik dengan kuda yang digunakan dalam kampanye politik di Amerika Serikat pada abad ke-19. Sejarah dan asal-usul. Awal mula istilah bandwagon pertama kali digunakan dalam konteks politik pada tahun 1840-an. Saat itu, para calon presiden sering menggunakan kereta musik yang mencolok untuk menarik perhatian publik dan mendorong orang-orang untuk mendukung mereka. Orang-orang yang ingin dianggap populer atau terlibat dalam kampanye politik akan naik ke kereta musik ini, menciptakan kesan bahwa calon tersebut memiliki banyak dukungan. Metafora bandwagon kemudian menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan orang-orang untuk mengikuti tren atau ide populer, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya yakin dengan tren atau ide tersebut. Dari aspek psikologi, pada abad ke-20, para ahli psikologi mulai mempelajari efek bandwagon atau bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Mereka menemukan bahwa efek bandwagon dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, keinginan untuk diterima, dan kurangnya informasi. Contoh, musik. Sebuah lagu menjadi populer karena banyak orang mendengarkannya, mendorong lebih banyak orang untuk mendengarkannya. Untuk mode, tren fashion tertentu menjadi populer karena banyak orang memakainya, mendorong orang lain untuk mengikuti tren tersebut. Politik. Seorang calon politik menjadi populer karena banyak orang mendukungnya, mendorong lebih banyak orang untuk mendukungnya. Efek bandwagon dapat memiliki dampak positif dan juga negatif. Di satu sisi, efek bandwagon dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Di sisi lain, efek bandwagon dapat menyebabkan perilaku impulsif, kurangnya pemikiran kritis, dan bahkan manipulasi. Kembali lagi ke Deddy Mulyadi atau terkenal juga dengan singkatan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Dari hal identifikasi sosial, orang cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu dan mempertahankan pandangan dan nilai-nilai kelompok tersebut. Pendukung Deddy Mulyadi mungkin mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai yang diwakili olehnya, misalnya kebaikan, keadilan, dan menentang siapapun yang mengkritiknya sebagai serangan terhadap identitas mereka sendiri. Teori disonansi kognitif. Konflik antar keyakinan dan perilaku dapat menyebabkan ketidaknyamanan psikologis. Jika seseorang awalnya memiliki pandangan negatif terhadap Deddy Mulyadi, tetapi melihat banyak orang mendukungnya, mereka mungkin mengalami disonansi kognitif. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, mereka mungkin mengubah sikap mereka menjadi lebih positif atau mencari justifikasi untuk mempertahankan pandangan negatif mereka. Polarisasi kelompok. Diskusi kelompok dapat memperkuat pandangan awal anggota kelompok.
Kelompok pendukung Deddy Mulyadi mungkin memperkuat pandangan positif mereka melalui interaksi online atau offline, membuat mereka semakin tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda. Dari sisi komunikasi, framing, cara informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi persepsi publik. Berita dan opini tentang Deddy Mulyadi mungkin diframe sedemikian rupa sehingga menekankan aspek-aspek positifnya, membuat kritik tampak tidak relevan atau bahkan jahat. Spiral of silence. Orang cenderung menyembunyikan pendapat mereka jika mereka merasa pendapat tersebut merupakan minoritas. Karena banyaknya dukungan untuk Deddy Mulyadi, orang yang memiliki pandangan negatif mungkin enggan untuk mengungkapkannya karena takut dikucilkan atau dihujat. Propaganda dan pengaruh. Dukungan besar untuk Deddy Mulyadi dapat dipandang sebagai bentuk propaganda di mana pesan-pesan positif tentangnya disebarluaskan secara luas untuk mempengaruhi opini publik. Media sosial dan viralitas. Media sosial mempercepat penyebaran informasi dan opini. Video dan postingan tentang Deddy Mulyadi dengan cepat dapat menjadi viral, memperkuat dukungan dan memberi tekanan sosial pada siapapun yang berani mengkritiknya. Jadi, menentang figur publik yang sangat populer seperti Deddy Mulyadi beresiko menimbulkan reaksi negatif karena beberapa faktor psikologis dan komunikasi. Efek bandwagon, identifikasi sosial, teori disonansi kognitif, polarisasi kelompok, framing, spiral of silence, propaganda, dan peran media sosial semuanya berkontribusi pada dinamika ini. Meskipun kritik tetap penting dalam masyarakat demokratis, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan potensi reaksi negatif sebelum menyatakan pendapat yang bertentangan dengan arus utama. Demikian penjelasan saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti akan ketemu lagi. Salam Arianti Alfian Rusid.